Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 3 FIJK Putra. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah anakku, sudah siap untuk belajar? Bagus. Siapkan bukunya. Sudah sarapan? Ya, alhamdulillah sudah sarapan. Baiklah anakku, bertemu kembali bersama Ustadz Iwan Muslim dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, seperti mana biasa, kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapat di pagi hari ini membawa keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran pagi hari ini Ustadz akan menerangkan mengenai bab 2, yaitu poin C, pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan atau perkembangan hewan. Baiklah anak-anakku, kita akan masuki. Ada yang mengerti pertumbuhan? Baik, pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh yang disertai dengan perkembangan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat tidak dapat kembali pada keadaan semula. Berikut kita akan membahas beberapa pertumbuhan pada hewan. Adapun perkembangbiakan, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan hingga dapat melestarikan jenisnya. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mempelajari dan Ustadz akan jelaskan jenis-jenis perkembangbiakan hewan. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, hewan bertelur atau disebut ovipar. Yang kedua, hewan beranak atau vivipar. Yang ketiga, hewan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Namun pada pembelajaran kita kali ini Ustadz akan membahas poin 1 dan 2. Apa itu? Hewan bertelur dan hewan beranak. Anak-anakku sekalian, yang pertama, hewan yang melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, mengalami masa mengandung. Yang keempat, memiliki rambut atau bulu yang halus. Contohnya seperti sapi, kerbau, kucing, harimau, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, hewan yang bertelur, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mengalami masa mengandung. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Yang keempat, mengerami telurnya. Apa contohnya? Contohnya seperti ayam, kura-kura, burung, dan lain sebagainya.
Baiklah anak-anakku, inilah tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan yang disebut juga dengan daur hidup. Daur hidup hewan terbagi dua. Yang pertama, hewan yang melahirkan. Yang kedua, hewan yang bertelur. Pertumbuhan dan perkembangan hewan yang bertelur dikelompokkan menjadi dua. Apa aja? Ya, hewan yang bertelur dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hewan yang bertelur tidak bermetamorfosis. Yang kedua, hewan yang bertelur bermetamorfosis. Hewan bertelur tidak metamorfosis yaitu tahapan pertumbuhan pada makhluk hidup dari bayi atau telur hingga dewasa tanpa mengalami perubahan bentuk yang mencolok, ya. Contohnya ayam dan burung. Adapun yang B, hewan yang bertelur bermetamorfosis. Nah, apa sih metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup selama hidupnya. Ya. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup selama hidupnya. Contohnya kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang Ustaz akan masuki tahapan dan perkembangbiakan kupu-kupu, ya. Bahwa kupu-kupu termasuk hewan yang metamorfosis sempurna, ya, memiliki 4 tahapan. Apa aja tahapan perkembangbiakan kupu-kupu? Yang pertama, lihat gambar yang nanti Ustaz tampilkan. Gambar di samping menunjukkan tahapan-tahapan kupu-kupu. Yang pertama, dari telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Terus setelah ulat memakan daun-daun sehingga tubuhnya menjadi besar, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki tahap perkembangan biakan hidup. Ya, jadi anak-anakku sekalian, inilah tahapan perkembangan biakan kupu-kupu. Adapun tugas untuk kalian, ya, kerjakanlah pada halaman 27, ya, yang ayo mencari tahu. Apa tugasnya? Tuliskanlah hewan berikut dalam kelompok yang sesuai cara pertumbuhan dan perkembangannya atau perkembangbiakannya, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga materi yang Ustadz berikan pada pagi hari ini dapat dipahami dan dimengerti. Apabila ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.